Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Wulandari. Saya Kartika. Kami dari kelas 12 IPA 4 ingin menjelaskan bagaimana teori menurut Charles Darwin dan menurut Harun Yahya mengenai evolusi. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bagaimana pendapat Charles Darwin mengenai evolusi. Menurut Charles Darwin, pada proses reproduksi dan variasi, sifat-sifat atau ciri khas suatu makhluk hidup menjadi dasar evolusi yang dibawa oleh gen dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pewarisan gen ini bisa menjadi banyak variasi dalam sebuah populasi. Singkatnya, ketika makhluk hidup bereproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru, bisa lebih umum atau lebih langka dari generasi sebelumnya. Sifat-sifat tersebut bisa terjadi karena mutasi gen atau transfer gen antar populasi atau antar spesies. Tapi menurut teori Harun Yahya, jenis-jenis makhluk hidup tak bisa berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan dari satu bentuk makhluk hidup ke bentuk lainnya. Misalnya, dari ikan menjadi amfibi dan reptil, reptil ke burung atau mamalia darat ke paus. Tiap jenis makhluk hidup tidak berkerabat satu sama lain dan tidak diturunkan dari leluhur yang sama. Masing-masing merupakan hasil dari suatu tindakan penciptaan tersendiri. Tapi menurut Charles Darwin, evolusi juga terjadi karena seleksi alam. Dalam seleksi alam ini, sifat yang merugikan makhluk hidup akan semakin berkurang, sementara sifat yang menguntungkan dan memiliki peluang besar untuk bertahan dan bereproduksi. Jadi kedepannya makhluk hidup dengan generasi selanjutnya bisa mewarisi sifat-sifat yang lebih menguntungkan. Memang, seleksi alam adalah kaidah yang berlaku di alam, tapi tidak pernah menghasilkan spesies yang baru. Tidak ada mutasi yang memberikan keuntungan berupa peningkatan kelestarian makhluk hidup. Selain itu, mutasi tak menambah kandungan informasi dari materi genetis makhluk hidup. Kalau memang Charles Darwin menciptakan teori seperti itu, apakah ada bukti yang membuat ia yakin terhadap teorinya tersebut? Ada, salah satunya pembuktian yang dilakukan berdasarkan evolusi dan isolasi. Ini dapat dilihat dengan adanya hewan-hewan yang mengalami kemiripan, tetapi tidak dalam satu presisi. Contoh, ada hewan singa yang hidup di Afrika, harimau yang hidup di Asia. Singa dan harimau termasuk ke dalam satu spesies yang sama, yaitu kucing besar. Namun, kondisi fisik dari kedua hewan tersebut berbeda. Singa memiliki bulu-bulu di bagian kepalanya, sedangkan harimau tidak. Lalu, bagaimana dengan pendapat tentang manusia yang berasal dari keturunan kera? Jadi kesimpulannya, di dalam bukunya Charles Darwin itu memang dikatakan bahwa simpanse adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan manusia saat ini. Meskipun terdapat beberapa ciri-ciri yang hampir sama, tetapi bukan berarti evolusi manusia berasal dari kera. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan menurut Charles Darwin dan Harun Yahya tentang evolusi. Sekian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.